Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Anatomi dan Histologi tahun 2021, acara 1, Sistem Reproduksi Ternak Organ Betina. Praktikum ini bertujuan untuk 1. Mengetahui bagian-bagian dari organ reproduksi ternak betina tersebut. 2. Mengetahui fungsi dari masing-masing organ reproduksi ternak tersebut. 3. Mengetahui masing-masing organ reproduksi secara mikroskopis. 4. Mengetahui sel-sel yang membangun organ reproduksi ternak tersebut. 5. Mengetahui peran sel tersebut dalam rangka membangun fungsi sel secara keseluruhan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lembar kerja, pensil warna, sarung tangan lateks, alas plastik, preparat organ reproduksi betina, dan poster histologi organ reproduksi betina. Berikut merupakan anatomi organ reproduksi betina. Nah teman-teman, anatomi organ reproduksi betina itu terdiri atas ovarium, lalu ada saluran-saluran. Yang pertama yaitu saluran ovida, lalu saluran berikutnya yaitu saluran uterus, kemudian dilanjutkan dengan serviks, lalu organ reproduksi bagian luar ada vagina, kemudian ada vulva dan klitoris. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke organ pertama yaitu ovarium. Nah, penampang ovarium itu kayak gini bentuknya. Kemudian di ovarium ini itu memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan sel telur dan yang kedua untuk menghasilkan hormon. Oke, seperti itu gambarnya nih. Baik, kita akan lanjut ke saluran organ berikutnya yaitu ada ovidak. Nah, ovidak itu dari situ ya teman-teman sampai sini nih. Oke, ovidak itu punya bagian-bagian. Yang pertama adalah infundibulum. Nah, infundibulum itu ada fibri-fibrinya kayak gini teman-teman. Nah, itu tuh untuk berfungsi untuk menangkap si sel telurnya dari ovarium untuk disalurkan ke bagian berikutnya yaitu di ampula. Ampula itu bagiannya dari situ sampai sini terpanjang. Nah, di ampula itu ada pertautan antara ampula dengan si ismus, namanya ampula ismus junction. Nah, fungsinya di ampula ismus junction itu untuk fertilisasi atau peleburan sel telur dan sel sperma. Kayak gitu, itu salah satu penting dari si ovida. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu ada uterus. Nah, di uterus ini itu ada bagian-bagiannya, kornu yang kayak tanduk gitu kan teman-teman. Terus setelah itu ada korpus yang tengah dan kemudian ada si serviks, lehernya yang paling akhir gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di bagian kornu ini berfungsi untuk menyaring si sperma sebelum masuk ke ovidak. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu korpus. Di korpus ini untuk penempelan si embrio dan perkembangan si fetus atau janin. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu serviks. Nah, di serviks ini ada merupakan otot sphincter atau cincin sphincter yang akan membuka dan menutup saat perkawinan dan melahirkan saja. Kenapa sih gitu menutup? Karena fungsinya agar mikroorganisme itu tidak bagian uterus atau ke bagian lebih dalam lagi, seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya yaitu vagina. Nah, vagina itu dari mana sih? Nah, vagina itu dari atas sini sampai bawah situ. Oke. Kita akan bahas yang pertama itu di vagina itu ada si portio vaginalis cervices tuh yang atas dan vestibulum yang bawah. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian luar yaitu vulva. Vulva itu adalah labia mayora yang luar yang kasar ini dan si minora yang dalam ini. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian terakhir nih, ada klitoris. Nah, di klitoris ini merupakan sedikit benjolan dan banyak serabut syaraf di situ untuk berfungsi sebagai pembantu saat perkawinan. Kayak gitu, teman-teman.
Nah, teman-teman, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu histologi organ reproduksi betina. Nah, di histologi organ reproduksi betina itu terdiri atas histologi ovarium, histologi oviduct, dan histologi uterus. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu di histologi ovarium. Ya kan, ini preparat histologi ovarium nih teman-teman, dan dilihat menggunakan mikroskop, karena histologi kan menggunakan mikroskopis gitu ya. Nah, di bagian histologi ovarium itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian korteks dan kedua ada medula. Di korteks ini yang pertama sebelah sini kulit luar itu berfungsi sebagai perkembangan folikel. Kalau yang nomor 2 ini rongga di medula ini banyak pembuluh darah juga di situ. Untuk apa sih fungsinya gitu kan si medula? Jadi si medula ini berfungsi untuk memberikan nutrien untuk si perkembangan dari folikel-folikel yang ada di nomor 1. Oke, teman-teman, kita akan langsung lanjut ke histologi yang kedua, yaitu histologi oviduct. Ini preparat penampangnya ya dari histologi oviduct. Nah, di histologi oviduct itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica mucosa, lumen, dan jaringan ikat. Oke, yang pertama tunica serosa nih. Nah, tunica serosa itu dia di luar itu. Nah, di situ tuh banyak serabut-serabut gitu di tunica serosa, berfungsi untuk alat gerak, penggerak dari si sel ovumnya menuju tempat fertilisasi. Kayak gitu teman-teman. Karena si ovum kan nggak punya alat gerak tuh, jadi untuk menggerakkan si serabut-serabutnya itu. Kemudian yang nomor 2 nih, nah ini nomor 2 itu ada tunica muscularis. Itu tuh untuk penggerak, karena di situ ada otot daging licin gitu untuk menggerakkan gerakan dari si ovumnya. Kemudian kita langsung lanjut ke tunica mucosa tuh yang tengah-tengah. Nah, dari tunica mucosa ini ada cairan penggetah. Nah, di cairan penggetah ini berfungsi untuk membantu melancarkan penggerakan yang ada di dalam sini. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu lumen nih, yang situ tengah. Gitu untuk penampungan. Nah, yang luar itu ada jaringan ikat terakhir untuk melindungi bagian di dalamnya. Baik teman-teman, kita langsung lanjut saja ke histologi yang terakhir, yaitu histologi uterus. Ini di sini penampang histologi uterus ya preparatnya. Nah, di sini kita fokus ke nomor di kotak-kotakin aja. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang pertama, endometrium nomor 1 nih. Yang nomor 1 bagian endometriumnya di dalam gitu kan. Nah, si endometrium ini itu berfungsi untuk menutrisi dari si uterus itu kan, mempersiapkan untuk kebuntingan, mempersiapkan fetus, pengembangan fetus nanti di dalam uterus, seperti itu. Nah, kemudian yang 2 itu myometrium. Nah, kalau myometrium itu dia otot polos gitu, daging otot polos. Bagiannya ada yang sirkular, yang nomor 2A ini, dan ada yang longitudinal, yang nomor 2B. Oke, fungsinya untuk penggerak gitu kan, di situ muskulus gitu, otot daging licin. Kemudian yang ketiga ada si perimetrium yang paling luar nih. Nah, di situ banyak jaringan-jaringan ya kan untuk melindungi jaringan di dalamnya. Terus yang 4 itu lumen, tuh yang kayak bintang. Nah, di sini untuk penampungan. Sekian praktikum anatomi dan histologi acara 1, sistem reproduksi ternak bagian betina. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan pada asisten pendamping masing-masing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.